Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4. Perkenalkan, nama saya Tri Meidayani, guru geografi di SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk dan salah satu mahasiswa PPG Angkatan 4 dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini Senin, tanggal 6 Desember 2021 akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk dengan materi sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allahu Akbar. Ya, semangat pagi ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita sama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sama-sama kita membaca doa. Untuk itu Ibu minta tolong pada ketua kelas dan ya silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mulai absen terlebih dahulu ya. Dahlia A ada? Ada Bu. Dahlia I? Devi? Emma? Ida? Imas? Maria? Mardiana? Marianti? Nur Indah? Sakti? Siska? Suci? Suhaila? Yuni? Sunami? Ya, semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba perhatikan dulu di sekitar kalian. Sudah bersih atau masih kotor? Kalau masih ada kertas di laci atau di lantai, silakan buang dulu keluar. Silakan. Silakan buang. Kotak sampah ya. Ya, kalau kelas bersih, ya kalian nyaman untuk belajar ya. Nyaman dalam menerima pembelajaran. Ya, silakan duduk. Nah, Mardiana minggu kemarin tidak masuk ya? Selamat pagi, benar saya? Nah, sekarang sudah masuk, sudah sehat Nak ya? Alhamdulillah kalau sudah sehat Nak ya. Nah, karena kita sekarang ini masih dalam masa pandemi ya, maka Ibu selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan ya dan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, Mencuci tangan. cuci tangan. Yang ketiga, Jaga jarak. jarak. Bagus sekali ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, materi kita hari ini, coba siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Ayo, kalau masih ingat ya, siapa yang bisa jawabnya, Ibu kasih nilai. Jadi ya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Materi kita minggu kemarin tentang sebaran fauna di Indonesia. Ya, materi kita minggu lalu itu kita belajar tentang
bahasa dan surat Lombok. Ya, ingat ya. Kelompok yang pertama itu kelompok wilayah atau wilayah hewan Asiatis, ya. Yang kedua, siapa yang ingat? Ibu, Ya, silakan Kak. kelompok hewan Australiatis terbesar di Indonesia bagian timur meliputi Pulau Papua dan beberapa pulau di sekitarnya. Ya, benar sekali. Ya, yang kedua itu wilayah Australiatis. Yang ketiga, siapa yang bisa? Ya, silakan. Kelompok hewan beralihan dan hewan asli terbesar di Indonesia bagian tengah, di antaranya Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, NTB, dan NTB. Ya, benar sekali ya. Nah, itu materi kita minggu kemarin ya. Sekarang materi kita akan belajar tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan. Ya. Ada yang tahu penjelasan dari atau definisi dari sumber daya? Ya, silakan. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Ya, benar sekali ya. Itu pengertian dari sumber daya. Ya. Nah, sebaran dari hutan yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Ya, ada yang bisa nak? Ya, silakan. Hutan hutan tropis dikenal sebagai hutan heterogen karena terdiri atas berbagai jenis tumbuhan. Hutan tropis terdapat di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ya, benar sekali ya. Hutan hujan tropis yang pertama, yang kedua? Ya, silakan. Hutan musim terdapat di daerah dan di wilayah yang mengalami perubahan musim hujan dan musim kemarau secara jelas. Tumbuhan bersifat homogen seperti hutan jati, hutan kereban, hutan bambu. Di Indonesia, hutan musim terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, benar sekali ya. Itu sebaran yang kedua yaitu hutan musim. Yang ketiga? Ya, silakan. Sabana dan stepa. Sabana merupakan padang rumput yang diselimuti oleh pepohonan atau semak belukar. Sedangkan stepa merupakan padang rumput yang sangat luas yang tidak diselimuti pepohonan, terdapat di NTB dan NTB. Ya, benar sekali ya. Yang ketiga yaitu sabana dan stepa ya. Jadi kalian bagus ya. Berarti kalian sudah belajar di rumah ya tentang materi kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini melalui penerapan PBL dan kalian mendiskusikan ya. Di mana kita akan menelaah sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, ya. Nah, sekarang ibu tanya dulu, hutan yang ada di provinsi kita Sumatera Selatan ada yang tahu? Ya, silakan. Di Sumatera Selatan termasuk hutan tropis. Jadi tumbuhannya salah satunya kayu merawan yang dimanfaatkan penduduk sebagai bahan bangunan berupa tiang dan papan termasuk bahan untuk kayu bakar. Ya, benar sekali ya. Jadi hutan yang ada di provinsi kita Sumatera Selatan itu merupakan hutan hujan tropis. Ya, salah satunya jenisnya itu kayu merawan. Ya. Nah, fungsi dari kayu merawan itu sebagai bahan bangunan. Ya. Salah satunya itu pembuatan rumah. Ya. Dan juga pembuatan kapal. Ya. Kalau provinsi kita Sumatera Selatan. Ya. Nah, Adapun dalam pembelajaran kita hari ini ada berbagai kegiatan yang akan kita lakukan ya. Diawali dengan ibu akan menayangkan video pembelajaran ya. Video itu berisi dari permasalahan kebakaran hutan yang ada di Sumatera Selatan. Setelah ibu menayangkan video, ibu meminta kalian untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang ada atau yang tampak dari video yang sudah ibu tayangkan nanti ya. Setelah kalian mengidentifikasi, kalian mendiskusikan atau berdiskusi kelompok ya. Setelah kalian berdiskusi, kalian mempresentasikan ya,
evaluasi, ya. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini, ya. Sampai di sini paham? Paham, ya. Kalau paham, sekarang silakan kalian kerjakan pretest yang sudah Ibu bagikan di link di WA group, ya. Di sana ada link quizzes, ya. Silakan kalian kerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan video dulu, ya. Jadi sekarang silakan kalian saksikan videonya. Baiklah, setelah kalian menyaksikan video yang sudah kalian saksikan tadi, identifikasi apa yang kalian temukan? Ya, siapa yang bisa mengidentifikasi dari video yang tadi tayangkan? Ya, silakan. Upaya atau solusi yang dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan. Ya, identifikasi masalah, upaya, ya, dan ya silakan. Penyebab kebakaran dikarenakan kerajinan fungsi energi keluar. Ya, identifikasi masalahnya karena perubahan musim, ya, menuju
Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil analisis kelompok kami. Menurut pendapat kelompok kami, dampak dari permasalahan yang terjadi terkait kebakaran lahan disebabkan karena musim kemarau. Faktor lainnya yaitu illegal logging dan pembakaran liar, menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat rawan tinggi. Penyebab kebakaran hutan akibat ulah manusia itu tentu membuat api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke area hutan-hutan kritis tersebut. Pembakaran liar sering meningkatkan sisa berupa daun, cabang, dan ranting kering yang semakin lama bertambah dan menumpuk di kawasan hutan. Pada musim kemarau akan mengering dan berpotensi menjadi penyebab kebakaran hutan akibat ulah manusia serta membakar sampah. Membakar sampah menjadi kebiasaan di beberapa daerah tanpa menyadari dampaknya, baik dampak langsung berupa polusi udara maupun risiko membakar hutan. Adapun dampaknya bagi kehidupan. 1. Tanah yang terbuka akibat hilangnya tanaman sangat rentan terhadap erosi saat musim hujan sehingga akan menyebabkan longsor di daerah hulu dan banjir di daerah hilir. 2. Penurunan kualitas kesehatan masyarakat untuk daerah yang luas di sekitar daerah kebakaran. Solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan yaitu menghindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebabkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Yang kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Bagus sekali ya. Lanjut. Untuk kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dari hasil analisis kelompok kami, permasalahan yang terjadi aktivitas manusia yang menggunakan api di kawasan hutan dan lahan sehingga menyebabkan bencana kebakaran. Perambahan hutan. Penyebab kebakaran hutan akibat ulah manusia adalah perambahan hutan atau migrasi penduduk dalam kawasan hutan. Tidak banyak disadari oleh banyak pihak. Akibat kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dan bertambahnya jumlah keluarga. Penyebab kebakaran hutan akibat ulah manusia tersebut menuntut masyarakat untuk mengolah luasan lahan garapan. Dampaknya bagi kehidupan. Pertama, turunnya pendapatan pemerintah dan masyarakat akibat terganggunya aktivitas ekonomi. Kedua, musnahnya aset negara dan sarana dan prasarana vital. Solusi atau upaya untuk mencegah kebakaran hutan. 1. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 2. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun permasalahan yang dapat kami simpulkan bahwa faktor alam penyebab kebakaran tersebut yaitu peralihan musim menuju ke kemarau. Sedangkan faktor non-alam atau ulah manusia antara lain. 1. Penebangan. Penebangan hutan besar-besaran termasuk penyebab kebakaran hutan akibat ulah manusia yang tidak boleh disepelekan. 2. Pembukaan lahan. Kebakaran hutan memang bisa terjadi secara alami. Hal ini tidak berlaku ketika pembukaan lahan tengah dilakukan. Kemungkinan terbesarnya penyebab kebakaran hutan akibat ulah manusia. Dampaknya bagi kehidupan. 1. Kerusakan ekologis yang mempengaruhi sistem penunjang kehidupan. 2. Hilangnya potensi kekayaan hutan. Solusi atau upaya untuk mencegah kebakaran. 1. Setelah selesai melakukan kebakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. Perhatikan juga tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitarnya. 2.
hutan menjadi gundul yang akan menyebabkan tanah longsor serta banjir. Ya, illegal logging. Illegal logging adalah penambangan hutan secara liar. Ada yang ingin menambahkan? Iya, silakan. Kelompok berapa? 2 ya. Silakan. Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok kedua. Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok yang tadi. Untuk mengatasi permasalahan dari hutan yang gundul, maka perlu dilakukan tindak lanjut akan reboisasi atau menanam kembali. Jika tidak dilakukan akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan. Bentar. Ya. Jadi penambahan dari kelompok 2 tadi yaitu permasalahan illegal logging ya. Penanaman kembali atau reboisasi, penanaman kembali hutan yang gundul ya. Nah, dari sini ada yang dari sini tadi ya, baiklah Ibu jelaskan ya. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan tadi ya, itu diakibatkan karena 2 ya. Ada yang karena faktor alam dan juga oleh ulah manusia. Untuk faktor alam ya, seperti petir. Kalau petir itu diiringi dengan hujan ya. Hujan. Nah, biasanya sambaran petir itu lebih berdampak pada saat musim kemarau ya, yang menyebabkan vegetasi mengalami kekeringan ya, sehingga sambaran petir itu lebih cepat menimbulkan api dan menimbulkan kebakaran pada hutan. Selain itu erupsi gunung berapi atau letusan gunung berapi ya, yang menyebabkan kebakaran di sekitar vegetasi hutan ini gunung ya. Terus lagi faktor yang kedua itu karena ulah manusia. Contohnya pembuangan rokok yang sembarangan di hutan ya. Kalau pada musim kemarau vegetasi atau banyaknya daun-daun yang gugur ya, kering. Bila membuang rokok sembarangan, apinya belum mati akan menjalar ke daun ya, sehingga menyebabkan kebakaran tadi. Selain itu juga adanya pembukaan lahan di hutan ya. Pohon-pohon ditebangi ya, dan ditanami sebagai misalnya untuk perkebunan sawit ya, seperti itu. Sampai di sini, Pak? Sekarang Ibu persilakan bagi ingin menyimpulkan, silakan. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Menurut saya, Iya, silakan. Kesimpulan, siapa kesimpulan? Oh, silakan. Dari analisis teman-teman tadi, maka dapat saya simpulkan faktor penyebab kebakaran terbagi menjadi 2, yakni alam dan ulah manusia. Alam berisiko menyebabkan kebakaran ketika musim kemarau panjang tiba dan gunung berapi erupsi. Sementara ulah manusia bisa menjadi penyebab kebakaran hutan karena dipicu keteladaran dan faktor ekonomi. Contohnya penebangan, pembukaan lahan, rokok, dan pemburuan. Dampaknya bagi kehidupan. 1. Penurunan kualitas kesehatan masyarakat untuk daerah yang luas di sekitar daerah kebakaran. 2. Kerusakan ekologis yang mempengaruhi sistem penunjang kehidupan. 3. Hilangnya potensi kekayaan hutan atau solusi upaya yang dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan.
silakan kalian klik link quizzes ya. Kalian kerjakan waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan sama ibu. Kalau ada soal yang kurang dimengerti boleh ditanyakan.